Di puncak sana ada 5 batu nisan. 5 batu nisan? Maksud lo apa? 5 batu nisan? Nama kita, Tri. Hah? Nama kita? Iya, nama kita. Kita tuh udah nyampe puncak. Banyak kabut. Tapi pas kabutnya ngilang, kabut itu tuh malah nunjukin 5 batu nisan yang semua itu nama kita. Dan mereka tuh udah pacaran hampir setahun, Tri, katanya gitu. Ya di situ gue kaget dong. Kenapa lu kok nggak pada bilang sama gue sih gitu ya? Kenapa diem-diem kayak gini? Bukan apa-apa kita gimana ya, sama-sama gak enak, Tri. Esa temen kita, Feby juga temen kita. Gue tahu ini salah, tapi gue juga gak bisa buat ceritain ke lu saat itu. Sedangkan gue taunya tuh Jo tuh sebenarnya suka sama lu, kata Robi. Cuman karena saking gak enak sama Esa ya dia lebih milih diem aja. Karena gue di situ udah terlanjur kesel sama Robi, sama mereka juga pas tahu busuknya kayak gitu. Gue jadi sempat agak cuek sama Robi. Gue udah agak nggak peduli sama kondisi dia. Ya udah mulai kedinginan, gue sempet diemin dia tuh sebentar. Mungkin salahnya gue di situ kali, karena gue terlalu terbawa emosi. Jadi gue nggak peduli sama kondisi dia. Dan akhirnya setelah gue mencoba menenangkan diri, ya udah ini masalah ini bisa dibawa nanti. Yang penting kita semua turun dengan selamat. Gue dalam hati bilang kayak gitu. Dan pas gue goyang-goyangin tubuhnya si Robi, dia masih sadar. Ya udah Rob, nggak apa-apa, lupain aja. Intinya lu harus bisa sadar, Rob. Lu jangan sampai ketidur, please, lu jangan sampai tidur. Di situ hujan gede, nggak berhenti. Sebenarnya gue sendiri pun udah basah kuyup dengan keadaan gue saat ini. Walaupun gue pakai jas hujan kan, tetap aja tembus bang, karena hujannya tuh bener-bener tinggi banget intensitasnya. Gue nggak ngerti kenapa bisa selebat itu. Dan ya gitu, dan akhirnya tanpa gue sadarin ternyata si Robi tuh udah mulai ketidur dan nggak ada napasnya bang. Dan di situ gue kayak ngerasa bersalah juga, maksudnya nggak bisa nolongin dia dan sempet hirau sama dia kan. Jadi gue langsung bingung tuh, aduh ini gimana, dia mati di deket gue gitu loh. Gue nggak bisa berbuat banyak atau gimana. Gue goyang-goyangin bener, Rob, dia bilang mau mati, ya malah mati beneran gitu kan. Maksud gue, kenapa sih lo harus ngomong kayak gitu. Jadi menurut gue ini nggak bisa nanganin hiponya dia. Ya karena gimana ya, gue juga bukan orang yang berpengalaman. Gue nggak begitu tahu cara menangani orang hipo. Gue udah tampar dia, tapi dia nggak nyadar juga. Dan sampai akhirnya, ya gitulah dia. Akhirnya dia menghembuskan nafasnya di shelter itu. Di situ gue ada sempet nangis tapi campur bingung juga. Gue harus gimana nih, sedangkan udah mau maghrib, udah jatuh malam. Gue ketakutan setengah mati misalkan gue di situ aja. Sedangkan di sebelah gue temen gue ini udah nggak ada nyawanya gitu. Dan akhirnya gue memutuskan buat bongkar karirnya si Robi. Gue ambilin segala logistik yang masih bisa gue pakai nanti, sama kameranya dia juga itu gue bawa. Akhirnya gue memberanikan diri buat trekking malam, turun dari pos 3 menuju pos 2. Di situ gue takut, tapi ya mau gimana lagi, situasinya kayak gitu. Kenapa hal yang gue takutin malah terjadi gitu. Kadang gue juga aneh sama pemikiran semacam ini. Nah, namanya trekking malam kan ya bang, gak mungkin lah kita di tempat kayak gitu gak diganggu sama hal-hal yang lain kan. Kayak ngedenger suara cewek nangis lah, terus manggil-manggil gue dari arah jurang itu lah, gue ngedenger. Cuma karena gue gak punya pilihan lain, gue cuma bisa fokus sama jalur yang sedang gue laluin. Gue cuma memfokuskan pandangan gue ke arah bawah, karena itu terjal kan, supaya gue gak salah injek batu atau apa. Jadi pandangan gue tetap ke bawah, gue gak peduli sama sisi kiri, sisi kanan gue ada apa. Gue berusaha tutup telinga gue rapat-rapat, yang penting gue bisa selamat. Dan sepanjang perjalanan menuju pos 2 itu, gue baca ayat kursi sampai berkali-kali, tapi tetap aja, walaupun gue baca tetap aja suara itu kedengeran. Malah semisal gue baca ayat kursinya makin keras, suaranya juga makin keras. Kata gue, kok nggak mempan gitu. Jadinya gue ketakutan setengah mati, ini harus gimana. Gue baca ayat kursi aja malah kedengeran suara cewek nangis itu. Nah, nggak lama ada yang manggil gue di belakang, Fit. Gue pikir ini suara aneh yang sempat gue dengar sebelumnya.
Tapi pas gue telaah lagi suaranya, dia manggil gue 2 kali, Fit tungguin gue gitu. Pas gue beraniin nengok ke belakang, gue pakai headlamp, gue center, ternyata itu si Feby ternyata udah nyusulin gue di belakang. Kata gue, cuman gimana ya, pas gue ngeliat muka dia, gue lagi kepikiran yang si Robi bilang itu, yang dia ada main sama si Esa. Jadi gue agak sempat kesel pas dia manggil, gue acuh tuh, gue tetap lanjut turun ke bawah. Gue kesulut emosi kan. Terus, Tri tungguin gue, kok lu kenapa lanjut aja, gue denger dia teriak kayak gitu. Tapi sampai akhirnya gue mencoba berhenti lah, gue berhenti dulu, sampai akhirnya dia datang mendekat ke gue. Terus gue tanya lah, lu kenapa turun? Gue udah nggak tahan di atas, dingin banget, kata dia gitu. Lu lihat deh badan gue panas banget, kata dia gitu. Pas gue pegang badannya, iya emang panas banget bang. Kata gue, nih anak pas di atas sudah demam, pas nyampe ke gue demamnya makin parah. Ya gue nggak nyalahin dia sih kalau dia turun duluan, cuman gue ada sempet ngomelin dia secara langsung, bilang gini, terus Jo diem gimana di atas? Ya gue juga mikirin diri gue sendiri lah, kata dia gitu ya. Gue juga nggak tahu Jo masih hidup atau enggak, orang udah nggak ada suaranya lagi. Gue panggil, kata si Feby gitu. Terus gue refleks saat itu, gue agak dorong badannya si Feby, gue dorong dikit, terus dia kayak langsung jatuh gitu kan. Kalau ninggalin si Jo sih, ya lu nggak lihat kondisi gue udah kayak gini. Gue juga mikirin diri gue sendiri, Tri. Gue juga udah sempet panggilin si Jo, dia nggak ada suara, ya mungkin aja dia juga udah mati kena hipo, kata si Feby gitu. Terus dia nanya, terus Robi mana? Gue kasih tahu aja, Robi juga udah kena hipo tadi. Serius? Iya, gue serius. Gue lihat di situ mimiknya langsung berubah ketakutan kayak gitu. Dan gue bilang yang Robi bilang ke gue tadi, Robi juga udah bilang sih soal hubungan lu sama si Esa, kata gue gitu ya. Nah dari situlah dia langsung kayak memelas, minta maaf ke gue. Tri, sorry ya, gue minta maaf gini-gini, tapi please jangan dibahas dulu di sini. Lu nyadar nggak sih kondisi kita ini lagi nggak baik-baik aja. Esa nggak balik-balik lagi. Jo sama Robi ya mungkin aja emang udah mati. Terus tinggal sisa kita doang di sini. Please lu jangan bahas masalah ini di sini dulu ya, kata si Feby gitu kan. Terus ya gue mencoba mengiyakan apa kata dia sih, karena emang bener juga situasi kita tuh bukan situasi yang tepat buat bahas hal kayak gini. Nah di situ gue coba menenangkan diri, meredam emosi gue soal tadi. Akhirnya gue trekking bareng sama si Feby buat menuju pos 2 malam-malam nih. Nah karena kita juga belum begitu hafal sama jalurnya, dan jalurnya itu terjal juga, akhirnya kita cuma bisa jalan pelan-pelan karena takut kepleset lagi. Apalagi kakinya si Feby itu gue lihat perbannya kayak agak gue buka sedikit, saat itu udah agak bengkak gitu. Nah disitulah si Feby mulai tersenggal-senggal gitu, kayak gue nggak kuat. Padahal di situ kita tuh belum nyampe pos 2 sama sekali. Nggak tahu kenapa perjalanan saat itu terasa lama bang dibandingkan pada saat naik. Dan di situ pun ya udahlah, gue juga takut kan untuk terus ke bawah. Kita memutuskan untuk menepi ke sisi kanan jalur. Di situ ada semacam pohon gede yang bisa dipakai buat berteduh di sana. Dan gue masih menyesalkan banget sih kenapa kita bawa tenda satu. Coba aja kalau misalkan gue bawa tenda cadangan atau apa, mungkin kita nggak bakal kehujanan kayak gini. Kita bisa bikin tenda seenggaknya untuk mengurangi resiko kedinginan di luar kan. Jadi di situ kita cuma bisa berteduh di bawah pohon besar yang sebenarnya masih menetes cukup deras juga hujan ya. Cuman gak lama pas kita udah neduh di pohon, agak lama hujan udah agak mulai kecil tuh bang, udah mulai kecil. Di situ gue khawatir sama kondisinya si Feby, badannya udah demam kayak gitu. Gue juga nggak bawa paracetamol lagi. Di situ gue cuma bisa kasih makanan yang gue ambil dari carrier si Robi. Gue kasih nih, lu makan dulu. Karena pas yang di kaki dia, pas dia jatuh ke jurang itu, gue ingat segala logistik dia sama baju-baju dia tuh dikasih ke carriernya si Esa. Jadi pas nanjak dari jalur yang salah itu dia nggak bawa apa-apa. Jadilah si Feby tuh nggak ada bahan logistik atau apa. Pas gue kasih makanan gue, dia kayak kelaparan banget. Gue juga baru inget, oh iya segala logistik lu kan waktu
kemarin siang tuh kan dikasih ke si Esa ya. Iya, karena gue nggak boleh bawa carrier kan, karena udah jatuh juga. Nah di situ gue coba kasih baju gue ke dia ada sempat ganti baju juga kan, udah sempat basah karena gue takut dia kena hipo atau apa. Dan kita memutuskan buat tidur di bawah pohon itu dengan keadaan yang seadanya aja, dengan sleeping bag yang ada tanpa tenda. Dan dibilang nyenyak sih enggak, gue tetap ketakutan, apalagi kita tidur di alam terbuka yang secara nggak langsung gue lihat di situ banyak pohon-pohon gede yang nggak tahu itu apa. Gue tidur terlentang kan, di atas gue kayak ada yang terbang-terbang aja, tapi terbangnya itu cepet, putih-putih gitu dan gede, ada kali panjangnya itu lebih dari tinggi manusia normal. Nah itu tuh terbang-terbangan terus di atas gue, selibet-selibet gitu, dan gue cuma bisa baca doa dalam hati dan berharap gue bisa tidur dengan nyenyak. Pas gue mencoba untuk memejamkan mata, gue dengar kayak ada suara, lebih percis mirip suara anak ayam sih bang sebenarnya dibandingkan kayak suara cewek. Tapi gue pikir mana ada suara anak ayam di sini gitu. Cuman gue udah nyadar ini pasti gangguan. Namanya kita lagi ada di tempat bersemayamnya yang begitu-gitulah, namanya di gunung, apalagi nih gunung masih vegetasinya masih rapet banget kan bang. Gue mencoba buat tidur dan disinilah hal yang gak gue sangka-sangka tuh terjadi. Pas gue bangun duluan kan, terus gue ada goyangin badannya si Feby di sebelah gue, Feb bangun. Dan di situ tuh badannya udah nggak panas, malah dingin. Kata gue, kok dingin banget, gue gini-giniin kok nggak bangun-bangun. Di situ gue udah mikir yang aneh-aneh tuh, apa jangan-jangan nih anak juga kena hipo atau apa pas lagi tidur. Nah gue mencoba buat meyakinkan diri gue taruh tangan gue di hidung dia, maksudnya untuk memastikan ada nafasnya atau enggak. Gue sebenarnya agak takut juga karena gue takut kenyataannya emang dia tuh udah meninggal gitu. Pas gue giniin tangan gue ke hidungnya, nggak ada nafasnya, dan tapi gue masih menyangkal dan gue coba buat dengerin detak jantungnya. Gue tempelin kuping gue ke dadanya dan innalillahi, dia ternyata udah meninggal. Gue nggak tahu meninggal kapan, tapi pas bangun dia udah nggak ada dan tubuhnya tuh udah dingin. Di situ gue sedih campur takut juga, kok jadinya kayak gini gitu. Gue juga nggak nyangka kalau tahu kejadiannya bakal kayak gini juga, ya gue juga pasti bakal berusaha sekuat mungkin buat ngajak mereka nggak ke gunung ini gitu. Karena mungkin emang dari awal pasti kita udah mulai salah jalur dan si Feby kakinya terluka pun itu sebenarnya udah pertanda kalau kita udah turun aja, nggak usah maksain gitu. Akhirnya gue cuman bisa nangis saat itu, dan gue nggak tahu apa yang harus gue lakuin selain gue harus tetap gerak jalan ke bawah, karena gue juga nggak mungkin terus-terusan di sana. Siapa tahu gue bisa selamat dan nginfoin ke orang bawah kalau di atas sana temen gue tuh meninggal di tempat yang berbeda. Ya udahlah, dengan perasaan yang kalut banget saat itu gue tetap coba turun terus ke bawah sampai akhirnya titik lemah gue mulai muncul di situ. Gue yang dari kemarin itu stamina gue akuin masih kuat atau apa, di situ gue udah mulai pasrah, udah mulai lemah. Karena pas mau nyampe pos 2, gue udah lihat pelang pos 2 itu, di situ kepala gue udah mulai pusing. Gue nggak tahu apa yang gue lihat di bawah itu. Gue lihat ada segerombolan orang, tapi gue nggak jelas segerombolan orang itu siapa. Mereka ini mengenakan pakaian yang berbeda-beda. Gue lihat di bawah sana kayak melambaikan tangan ke gue gini sambil manggil nama gue, Fitri gitu. Di situ gue udah nggak bisa merespon apa-apa lagi, pusing, perut gue sakit. Di saat pandangan gue mulai kabur, di sisi kiri gue kan itu jalurnya jurang. Di situ gue sekilas ngeliat Feby ada di situ. Feby diri di jurang itu sambil tersenyum ke arah gue, tapi bedanya di situ matanya hitam banget dan mukanya pucat pasi, kayak orang kurang darah gitu. Nah di situ gue sempat nggak sadar, kok
Feby di situ bukannya tadi lagi tidur sama gua semalam, kata gua gitu dalam hati kan. Tapi gua langsung dikasih kesadaran bahwa Feby itu udah meninggal tadi pagi, dan yang lu lihat ini mungkin ini halusinasi lu aja, Fit. Dan gua meyakinkan diri gua, dan gue yakin itu cuma halusinasi. Pas gue coba memejamkan mata, lalu gue buka mata, di jurang itu yang tadinya gue lihat ada penampakannya Feby di situ, akhirnya langsung nggak ada. Dan setelah itu gue nggak tahu apa yang terjadi selanjutnya ke gue. Pandangan gue kabur, kayaknya gue jatuh ke jurang itu sih. Kayak gue jatuh ke jurang itu karena apa? Karena pas saat gue udah mulai kelayangan gitu, gue ngerasa tubuh gue keguling ke arah kiri. Nah, pas keguling itu gue ngerasa kayak ada sesuatu yang nusuk di perut gue di sini. Makanya ini kalau pegang sebenarnya agak sakit juga. Kayak ada sesuatu yang nusuk di sini, dan pandangan berubah jadi gelap saat itu. Dan gue nggak inget apa-apa lagi setelah itu. Tapi gue bersyukur, ternyata gue pikir pas gue ngeguling ke bawah itu, gue udah hampir mati gitu ya. Tapi ternyata masih dikasih kesempatan buat bertahan hidup. Pas gue bangun-bangun, gue udah ada di rumah sakit saat itu, udah ada orang tua gue juga, orang tuanya Esa, Feby, Jo, cuma orang tuanya Robi doang yang belum ada saat itu. Mereka udah ada di sekitar gue dan bertanya-tanya lah ke gue soal tragedi itu. Dan gue juga nggak nyangka masih bisa selamat gitu pas gue jatuh ke jurang itu. Jadi kalau menurut keterangan dari orang-orang, pas gue udah sadar, gue sempat ada cerita ke mereka kalau sebelum jatuh gue ngeliat di bawah sana ada segerombolan orang melambaikan tangan ke gue, manggil-manggil nama gue, dan itu tuh ternyata orang-orang yang lagi melakukan pencarian saat itu. Nah, mereka dari sana tuh udah ngeliat gue jatuh ke bawah, makanya mereka manggil-manggil gue katanya. Sedangkan pandangan gue udah mulai kabur. Nah, disitulah mereka melihat gue jatuh, disamperin lah ke tempat itu. Dan untungnya pas saat gue ditemuin, gue masih sadar, masih ada napasnya gitu. Gue kaget lah di situ akhirnya. Terus banyak yang nanya sama gue waktu itu. Nah kan kondisi gue masih shock kan saat itu, gue juga nggak bisa terima semuanya kan. Gue cerita pertama kali ke orang tua gue soal kejadian-kejadian itu, dan ya gue ceritain dengan agak berat juga gitu ke mereka. Dan mereka tanya, kemarin berapa lama di gunung itu? Gue sih ngerasanya waktu itu 3 hari bang. Bener 3 hari kan. Yang pertama tuh yang si Feby kakinya jatuh, terus yang si Jo jatuh ke jurang, sama si Robi yang meninggal di shelter. Itu hitungan gue 3 hari. Dan gue jatuh di hari ketiga. Cuma pas saat disamain sama data kita yang ada di BC, menurut keterangan mereka tuh gue tuh udah hilang selama seminggu. Kok aneh? Gue ngotot, waktu itu gue ngotot-ngototan. Enggak kok, aku cuma 3 hari di sana, nggak nyampe seminggu. Tapi data realnya itu gue tuh udah hilang seminggu. Jadi tuh pencarian tuh udah sempat dilakuin berkali-kali, dibantu sama warga sekitar juga pas di hari ketiga, tapi nggak ada. Nah pas di hari ketujuh inilah katanya gue ketemu. Kok bisa? Tapi asli gue tuh cuman ngerasa kayak hilang 3 hari aja. Kenapa mereka bilang seminggu? Ya gue ngotot dong, gue bilang 3 hari gini-gini. Tapi pas ditunjukin sama data-data BC yang ada, ternyata emang beneran seminggu. Ditambah pas sebenarnya pas di hari kita mendaki, pas gue dikasih tahu data itu, ada pendaki lain dari Jawa Timur yang mendaki ke gunung itu. Nah mereka sempat ditanya sama pihak BC, sempat ngelihat tim gua nggak gitu, tapi mereka juga nggak ngelihat kita, padahal jalur yang dilalui sama. Makanya gue juga ditanya, kamu ada ketemu nggak sama tim pendaki Jawa Timur ini? Nggak ada, kataku gitu. Kok bisa? Makanya aku juga bingung. Lagian juga kenapa dibilang seminggu, orang asli kok cuma 3 hari. Tapi ya data menunjukkan emang pas di catatan BC itu emang seminggu. Makanya gue heran. Ditambah pas hari kita naik katanya ada pendaki dari Jawa Timur, tapi jujur aja pas saat tim gue naik, gue nggak ketemu pendaki sama sekali. Walaupun menurut keterangan mereka, jalur yang mereka lalui itu sama dengan jalur yang gue lewatin juga.
ya di situ emang bisa dibilang di luar nalar sih. Gue sempat nggak percaya juga, cuman karena gue sendiri yang mengalami, gue cukup jadi ini, mungkin ini emang udah peringatan dari awal untuk kita nggak naik ke sana. Sedangkan orang tuanya si Robi, Jo, Feby sama Esa pun ya udah namanya juga udah takdir, emang udah mungkin jalan meninggal kayak gitu. Cuman emang sempet shock juga kenapa si Esa nggak bisa ditemuin sampai saat ini, nggak ada kabar sampai sekarang ini ya. Iya, makanya pas awal-awal dia hilang pun sempet ada dicari kan, sempet ada tanya juga orang tuanya, kata sama paranormal atau ini, bilangnya sih lagi ada di tempat lain atau apa, cuman nggak bisa dijelasin atau apa. Tapi gimana sama keadaannya, kita nggak bisa buat ambil spekulasi dia masih hidup atau enggak. Tapi karena sampai saat ini nggak ada kabar atau kita semua anggapnya ya udah, dia mungkin emang udah ada dalam dekapan gunung itu. Kita cuma bisa mendoakan dari jauh, semoga dia dan yang lainnya tenang di alam sana. Dan gue cukup jadiin pengalaman pendakian ini sebagai pelajaran yang cukup berharga sih. Maksudnya kalau emang lu ragu, kalau emang dari awal emang gak bisa untuk didaki, ya nggak usah gitu, nggak usah maksain diri. Dan satu poin yang gue ambil tuh, jangan bicara yang semena-mena. Mungkin karena emang sih kita ngerasa nggak melakukan kesalahan apa-apa, tapi mungkin kesombongan yang ada di diri kita lah yang bisa terbaca oleh situasi gunung tersebut, yang dimana mereka bisa baca pikir ini orang sombong atau gimana. Makanya kan kalau di gunung katanya jangan bicara yang sembarangan atau gimana, karena gue ngalamin sendiri gitu. Sayangnya lagi pada saat itu yang banyak teman-teman gue tuh belum banyak yang mendaki juga ya. Jadi mereka ini pas tahu kejadiannya kayak gini cuma bisa bilang, ya lagian sih cari mati, ngapain pergi ke tempat kayak gitu, gini. Ya kan sebenarnya kan karena keinginannya Amam Esa juga kan, karena dia pengen diajak ke situ. Cuman kita juga nggak bisa nolak karena itu keinginan spesialnya dia di hari ulang tahunnya. Tapi ya udah, semua udah terjadi dan kita nggak bisa balikin itu semua. Intinya ambil pelajaran yang positif aja dari hal ini. Dan gue sempat ada vakum juga tuh, itu tuh pertama kali gue mendaki dan sempat nggak mau mendaki saat itu. Cuman setelah gue pikir-pikir, itu bukan jadi alasan utama gue buat berhenti sampai di situ, karena pada kenyataannya gue pun mulai suka dengan hal-hal pendakian. Cuman di sini gue lebih selektif lagi dalam memilih partner dan lebih jaga-jaga lagi supaya hal buruk yang terjadi di masa lalu tuh nggak terjadi lagi. Dan untuk Jo, Robi, Mahesa, gue cuma berharap mereka bisa tenang di alam sana, walaupun udah lama banget kejadiannya, tapi kita sekeluarga masih suka doain mereka. Kadang setiap malam Jumat juga kalau misalkan lagi ada pengajian kayak gitu. Oke, thank you banget nih Fit, lu udah mau berbagi pengalaman lu, terutama pendakian lu nih ya, bersama 4 teman lu yang menurut gue ini sangat gila banget. Iya bang. Sempat mengalami trauma juga kan lu? Sempat sih, setahun lebih. Dan sempat ada rasa nggak enak juga sama keluarganya, karena secara nggak langsung mungkin mereka juga mikir nggak bisa jaga kondisi anak mereka. Ya tapi mau gimana lagi, di situ pun gue kan cuma cewek yang nggak tahu apa-apa kan, dan hanya bisa bertindak seperti yang gue tahu. Tapi sebenarnya mereka nggak nyalahin gue, nggak. Cuman sempat agak gimana gitu. Tapi untuk sekarang alhamdulillahnya mereka udah biasa aja, malah sekarang pada baik banget sama gue. Kayak kasihan banget loh, dulu tuh pernah ini. Makanya sekarang kadang kalau misalkan lagi ada hari raya apa, kita ikut doa bareng-bareng di rumah Esa atau di rumah siapa. Mungkin kalau saat itu kameranya si Robi nggak rusak, gue bisa kasih visualisasi mereka. Cuman di sini gue nggak enak aja sama keluarganya yang apa, udah lu cukup ceritain aja, nggak usah yang gimana-gimana, ambil sisi positifnya aja dari kejadian ini. Jadi bukan karena apa-apa, jadi karena dari mandat orang tuanya juga untuk nunjukin tuh nggak enak gitu, karena secara nggak langsung gue pun kayak kurang dapat izin soal itu.
cukup ceritain aja, itu udah cukup dijadiin pelajaran buat kalian yang seenggaknya mau mendaki. Tolong jaga etika dan jangan ngomong macem-macem, jangan pernah menganggap remeh gunung, karena kesombongan kita inilah yang biasanya malah mencelakakan diri kita sendiri. Dan lebih selektif lagi untuk memilih partner dalam pendakian. Iya betul, karena disitulah sifat asli partner kita tuh ketahuan. Sebisa mungkin jangan dapat yang egois. Pokoknya banyak banget poin-poin tadi dari cerita lu ya, Fit ya, yang bisa teman-teman semua ambil. Di sini kan lu mengalami kejadian-kejadian yang sangat menurut gua luar biasa ya. Lu mengalami beberapa momen, ibaratnya lu menjadi sebuah saksi lah dalam perjalanan lu itu. Yang gue pengen ulas di sini, Fit, di saat teman lu si Jo jatuh ke jurang. Lu kan sempat mencari pertolongan si Mahesa turun ke bawah. Iya. Kondisi itu kan menjadi kayak gambling menurut pada lu bertiga kan. Iya, apalagi gua yang nggak tahu harus gimana sebenarnya, cuma bisa mengikuti apa kata Mahesa yang dia lebih tahu soal gunung gitu. Nah, saat Mahesa turun ke bawah, lu sempat berkomunikasi sama Jo walaupun dengan jarak yang lumayan cukup jauh kan. Di situ Jo masih merespon kan. Masih ngerespon walaupun gua denger dia kayak masih kesakitan gitu. Seperti di situ tuh masih alhamdulillah banget dia masih hidup, tapi ya takdir berkata lain. Mungkin dia nggak bisa bertahan selama itu. Dan Jo pada akhirnya dievakuasi juga dari jurang Evakuasi juga, dan benar apa kata Feby, dia udah nggak ada. Tapi gue nggak tahu situasinya pada saat Feby nyamperin gue ini, si Jo emang udah beneran meninggal atau belum. Itu kan keterangan dari Feby yang ngira kalau si Jo udah meninggal pas dia turun karena nggak ada sahutan. Mungkin benar apa kata Feby, meninggalnya pas dia sebelum turun emang udah meninggal karena udah nggak nyaut lagi. Kondisi makin kalut, akhirnya lo memutuskan untuk turun ke bawah menyamperin Mahesa yang nggak kunjung datang ya? Iya, karena di situ pun gue juga nggak mungkin berdiam diri di situ, karena situasi udah nggak memungkinkan. Kalau misalkan gue di situ yang ada, gue takut kayak mereka juga. Mau nggak mau ya gue harus menggerakkan diri gue sendiri untuk beraniin diri sendiri, seorang diri turun, walaupun hampir setengah mati juga gue ngelakuinnya. Di sini lo menyaksikan teman lo Robi meninggal di samping lo dalam keadaan yang tadi lo sempat bilangin kedinginan ya, dia halusinasi yang tadi sempat lo sebut juga adalah hipotermia. Menurut gue dia hipotermia. Nah, di saat kondisi dia beri halusinasi, dia sempat melihat sosok Esa di balik pohon. Ya, itu yang bikin gue heran. Gue sempat mikir apa beneran Mahesa, karena emang kan Mahesa belum ada balik-balik kan. Cuman pas gue lihat ke balik pohon nggak ada, tapi Robi ngotot itu ada Mahesa di balik pohon, tapi gue nggak lihat ada Esa. Makanya gue anggap dia tuh halusinasi aja, mungkin karena dia kepikiran Esa yang belum balik-balik. Gimana yang lu rasain, Fit, menyaksikan teman lu meninggal di samping lu sendiri? Sebenarnya perasaan gue sendiri tuh sedih sih pasti ya, tapi sebenarnya lebih ke apa ya, panik juga sih. Karena kenapa gue lebih ke panik? Karena gue secara nggak langsung kayak nggak bisa jaga kondisi mereka. Itu yang kadang bikin gue merasa bersalah. Coba aja kalau saat itu mungkin gue lebih reaktif sama kondisi mereka, atau sempet nggak pakai acara marah segala, mungkin nggak menutup kemungkinan dia masih bisa gue selamatin dengan gue terus ayo jangan tidur. Di situ sebenarnya nyangka nggak nyangka sih kok bisa kejadian di sebelah gua gitu. Takut iya, panik iya, sedih iya, dan kalut juga iya, karena masalah situasi kita bukan di tempat yang biasa. Gua ada di suatu tempat yang jauh dari peradaban, dan di situ gua dituntut harus berpikir cepat, karena semakin lu lama mengulur waktu dalam dan mengurung diri dalam kesedihan terus menerus nggak akan menimbulkan hasil. Makanya di situ gua langsung memutuskan untuk terus bergerak turun, meskipun emang hati gue bercampur aduk di situ rasanya. Nah, di saat lo melanjutkan untuk turun, si Feby tiba-tiba menyusul dari belakangnya. Iya, itu kondisinya udah malam ya bang, udah malam. Dan jam berapa itu, Fit, kalau boleh tahu? Nah, di situ gue nggak perhatiin bang jamnya di situ. Gue nggak sempat lihat jam, cuman gue lebih ke fokus sama pas si Feby datang sama pas lagi tidur. Pas mulai tidur di pohon itu, gue sempet ada lihat jam. Gue ingat itu sekitar jam 10-an itu, gue udah mulai tidur.
Nah ya pas bangun pun gue nggak inget jam berapa, tapi perkiraan sih masih cukup pagi. Yang pasti Feby udah nggak ada pas gue bangun. Nah, di saat lu melihat kembali teman lu meninggal di samping lu, yang lu rasakan pada saat itu gimana? Fit, lu 2 kali mengalami hal yang sama nih. Sedih plus heran juga sih. Kok bisa gitu ya? Sama-sama di sebelah gue tuh sempet kepikiran apa jangan-jangan mimpinya si Robi ini bener. Gue kaget dan gue bingung juga apa yang harus gue ceritain nanti ke orang tua mereka. Belum tentu kan mereka nerima penjelasan gue, bisa aja mereka bilang, kamu ngarang kan, yang di sana cuma ada kamu, mana tahu kejadian sebenarnya. Takutnya dikira kayak gitu. Gue kayak lebih memikirkan ke arah sana sih, karena ya gimana ya, soal meninggalnya mereka pun mungkin ya maaf aja, mungkin karena saat itu gue kebawa emosi juga kali ya, jadi gue nggak terlalu gimana, cuman kalau dilihat dari sisi magisnya, gue malah lebih kepikiran ke mimpinya si Robi. Malah di situ gue mikir, jangan-jangan abis ini gue nih gitu. Sedih sih pasti, dan nggak nyangka gitu ya. Cuman kalau dibilang sedih banget, ya gue jujur aja sih ya bang, kalau dibilang sedih banget pada saat itu mungkin karena gue masih kebawa agak kesel sama kenyataan yang gue tahu dari Robi. Gue cuma berusaha untuk ya udah menerima aja, mungkin ini emang udah jalannya. Toh sebenarnya tuh dari awal tuh kita udah dikasih pertanda untuk nggak lanjut karena bakal ada hal buruk yang terjadi, dan itu benar terjadi. Dan nggak disangka-sangka ya? Dan nggak disangka-sangka. Cuman walaupun pada saat itu gue nggak begitu gimana-gimana, lama-kelamaan kerasa sedihnya itu pada saat biasanya kita nongkrong bareng nih di sini gitu, tau-taunya udah nggak ada. Dan sisi mistisnya adalah mereka ini meninggalnya sama-sama di sebelah gua, si Robi sama si Feby ini. Dan di situ gua takut iya, pilu juga iya, semua tuh serba salah dan nggak bisa gue pikirin dengan tenang. Semua rasa ketakutan kesini tuh bercampur aduk di hati gue, sampai gue pun nggak bisa berpikir jernih soal diri gue sendiri. Buat Esa sampai sekarang pun nggak ketemu ya? Nggak ketemu, dan tapi kita udah anggap dia udah nggak ada, karena nggak mungkin juga kan orang selama itu nggak kenapa-napa. Sempat ada pencarian nggak sih untuk berapa minggu untuk pencarian Esa? Enggak sih, cuma dilakukan dalam waktu beberapa hari, karena setelah itu orang tuanya kayak apa ya, kayak ya udahlah kalau emang udah nggak ada, nggak usah diinin lagi katanya. Nggak ada gitu. tanda-tanda tertentu gitu Fit tentang Ya. keberadaan Esa di gunung itu pada dia menghilang? Nggak ada tanda-tandanya? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Makanya kita juga heran di situ. Pasti tanya ke pihak BC juga, ternyata dia nggak sampai. Pas lagi ngelakuin evakuasi teman-teman gue itu juga nggak ada yang nemu, entah itu carrier-nya atau baju yang ketinggalan atau jejaknya, nggak ada, kayak hilang gitu aja. Makanya kita juga heran kenapa dia bisa kayak gitu. Buat Esa, buat Jo, Robi dan Feby, semoga mereka semua tenang di alam sana lah ya Feb, Amin ya. dan ditempatkan di surga. Nah, akhirnya lo melanjutkan turun ke bawah nih dengan kondisi yang dimana lo mencoba untuk kuat ya kan, walaupun pada akhirnya lo Gue tumbang juga. Iya, gue baru mulai titik lemahnya gue tuh baru kerasa pas udah mau sampai pos 2 itu. Di situ pikiran gue udah gak karuan lagi, dan gue udah pasrah sih. Pas gue nyadar kalau gue jatuh ke jurang, gue udah nyadar kalau ya udah mungkin ini emang waktu gue, dan mungkin mimpinya Robi tuh emang bener gitu. Semua ini hal mistis yang paling berdampak dalam hidup gue. Karena apa? Karena ini kita tuh bukan cuma sekedar diganggu ya, jadi keyakinan gue tuh ada peran hal lain yang ikut mencelakai kita. Ya mungkin emang dari kita yang melakukan kesalahan yang tanpa kita sadari mungkin. Cuman kita juga nggak tahu apa, tapi intinya ya gue minta maaf gitu kalau misalkan emang ada salah atau apa gitu. Tapi alhamdulillah gue masih dikasih kesempatan untuk hidup ya, dalam kondisi saat lu sadar lu ada di rumah sakit. Iya. Nah di sini gue agak bingung nih Fit nih. Di data pihak BC ya,
Di situ lu hilang udah 7 hari, sedangkan lu merasa baru 3 hari. 3 hari. Karena sepemikiran gue tuh hari pertama yang pasti Feby jatuh, kita nginep tuh. Nah pagi yang hari kedua yang si Jo jatuh ke jurang, dan hari ketiga yang paginya itu Feby udah nggak ada, sampai akhirnya gue ditemuin kan jatuh. Ya gue ngerasa selama di gunung gue cuma mengalami hal-hal itu. Dan yang ada satu keterangan lagi yang anehnya, pas gue cerita lokasi kematiannya Robi di mana, gue bilang dia meninggal di shelter sekitar pos 3. Pas dilakuin pencarian, jasadnya itu ada di bawah pohon yang dia tunjuk-tunjuk ada mahesanya, dan ternyata di situ tuh nggak ada shelternya. Dan gue asli gue langsung, kok nggak ada shelter, sedangkan gue bilang dia meninggal menghembuskan napas terakhirnya itu di shelter yang ada di sekitaran pos 3. Tapi data menunjukkan kalau misalkan dia itu ketemunya di bawah pohon, ya ternyata pohon yang dia tunjuk ada si Esanya itu dia terletak di situ dan nggak ada shelter di situ. Keterangan lebih lanjutnya dari pihak basecamp, di gunung itu nggak ada shelter yang berdiri. Entahlah tempat apa yang gue tempati saat itu sama Robi, tapi faktanya si Robi nggak ditemukan di dalam shelter. Gila sih nih ya cerita pengalaman lu ini. Makanya kan kalau dibilang di Gunung Larangan, menurut gue dia pantas dapat julukan ini. Dan sampai sekarang pun gue yakin kenapa nggak dibuka pendakian resmi untuk gunung ini, karena mengingat banyak sebenarnya sebelum gue juga sebenarnya ada beberapa kejadian, cuman nggak begitu ke expose aja kalau di gunung itu. Makanya nggak heran kalau misalkan sampai sekarang gunung ini nggak bakal dibuka buat pendakian resmi. Oke. Nah, tadi juga lu sempat jelasin beberapa poin-poin yang bisa diambil buat teman-teman semua yang nonton video kali ini ya. Tadi sempat lu jelasin juga, dan di sini gue agak sedikit menambahkan bahwasannya attitude dan sopan santun nih perlu banget lu jaga dimanapun lu berada, baik itu di gunung, di rumah, di kantor, di kampus, dimanapun lu berada. Dua hal itu perlu banget lu jaga, karena dengan menjaga dua hal itu perjalanan hidup lu akan berjalan lancar. Dari gue mungkin itu aja. Lu mau ada sedikit tambahan gak sih, Fit, buat teman-teman semua yang nonton? Pesan gue sih cuma satu, itu aja. Dimanapun kita berada, tetap jaga attitude dan jangan pernah menyombongkan diri. Karena kadang kesombongan itulah yang bakal jadi bumerang buat kita. Oke. Dari gua, Indra dan Fitri, saksikan video-video terbaru dari besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.